Jika Anda entah bagaimana menghilangkan semua pembuluh darah di tubuh Anda dan mengikatnya bersama-sama, Anda mungkin berpikir panjangnya akan seperti ini. Tetapi tubuh manusia memiliki ribuan pembuluh darah kecil yang terjalin di setiap bagian tubuh, dan dengan semuanya digabungkan, jika Anda mulai di New York, pembuluh darah Anda akan mencapai Grand Canyon, akan terus mencapai Samudra Pasifik, melewati Jepang, Asia, dan seluruh Eropa. Tidak hanya akan kembali ke titik awal Anda, tetapi juga akan dapat melakukan perjalanan ini 2 hingga 4 kali lipat. Dia memiliki kepala lain yang tumbuh tepat di atas kepalanya sendiri, yang bisa berkedip dan tersenyum secara mandiri. Dan kepala ini sebenarnya adalah kembarannya, yang tidak terpisah sepenuhnya di dalam rahim. Ia akan menangis ketika ia tertawa dan menatap kosong ketika ia tidur. Sekarang, masing-masing kepala sebenarnya berfungsi berdasarkan otaknya sendiri-sendiri. Namun saat ia berusia 4 tahun, anak laki-laki itu digigit ular dan kedua kepalanya hilang. Jika Anda mencukur kepala setiap orang di bumi dan menaruh semuanya dalam satu tumpukan, Anda akan mendapatkan sekitar 800 triliun helai rambut. Dan jika Anda menggulungnya semua menjadi satu bola rambut, beratnya akan sekitar 700.000 ton. Itu hampir 2 kali berat gedung Empire State. Jika Anda menambahkan semua rambut manusia yang pernah tumbuh, bola rambut bisa tumbuh hingga seukuran bola kecil. Luka palsu tersebut direkatkan pada kulit aktor dengan tabung kecil yang tersembunyi di bawahnya. Ini terhubung ke pompa genggam yang diisi dengan darah palsu. Ketika tuas ditekan, darah menyembur dari luka. Dan untuk cedera yang lebih serius, tabung diisi dengan udara bertekanan. Ketika dilepaskan, ia mendorong cairan merah keluar dari luka sekaligus membuatnya tampak seperti semburan darah besar. Ia menerjang bus sekolah yang sedang melaju dan mencakar kap mesinnya, tetapi sopir bus tetap melaju. Ketika macan gunung jatuh ke tanah, ia terus menyerang ban sebelum melompat lagi. Dan akhirnya, sopir bus menabraknya. Seorang anak laki-laki melompat keluar jendela dan menyadari kucing besar itu sebenarnya masih hidup. Ia segera mengeluarkan pisau sakunya dan menusukkannya tepat di jantung. Anak-anak memasukkan tubuh kucing besar itu ke dalam bus sebelum memajangnya di sekolah mereka sebagai piala. Anda bisa menelan semangka utuh jika rahang Anda bekerja seperti ular. Namun saat virus tersebut bergerak ke tenggorokan Anda, virus tersebut akan menghancurkan batang tenggorokan Anda, menghalangi pasokan udara Anda, bahkan sebelum mencapai dada Anda. Kerongkongan Anda tidak lentur seperti ular, dan semangka akan menghantam paru-paru dan jantung Anda. Sekalipun entah bagaimana ia sampai ke lambung Anda, ia tidak akan muat, artinya Anda tidak akan punya asam atau enzim untuk memecahnya. Pada saat itu, satu-satunya pilihan Anda adalah memuntahkannya kembali. Namun memaksanya keluar akan menyebabkan kerusakan yang sama besarnya. Jika Anda dihancurkan dengan mesin pres hidrolik, apakah mesin itu cukup kuat untuk menekan Anda menjadi kubus kecil? Nah, tubuh Anda sebagian besar terbuat dari air, dan air tidak dapat dikompresi. Jadi, Anda harus mengeluarkan semua cairan dengan mengeringkannya sepenuhnya. Kemudian, Anda harus menggiling tulang dan organ Anda menjadi bubuk halus. Akhirnya, Anda dapat menghancurkan semuanya, mengubah seluruh tubuh manusia menjadi kubus kecil, padat seukuran bola sepak. Mereka menusukkan ujung payung ke kaki korban dari belakang, dan pemicu tersembunyi di dalam poros melepaskan semburan udara terkompresi. Ini menembakkan peluru logam kecil tepat di bawah kulit yang mengandung racun mematikan. Setelah memasuki aliran darah mereka, sel-sel korban mulai mati, menyebabkan organ-organ mereka gagal berfungsi, dan si pembunuh menghilang dengan payung pembunuh, meninggalkan orang tersebut untuk mati. Ia menghirup sebutir biji saat berjalan di hutan tanpa memikirkan apapun. Biji itu begitu kecil hingga tak membuatnya batuk, tetapi ia mengendap jauh di dalam paru-parunya. Seiring waktu ia mulai merasakan nyeri di dadanya. Maka ia pun menjalani pemindaian. Dokter menemukan sesuatu yang tampak seperti tumor. Namun, ketika mereka membedahnya, mereka tidak menemukan kanker. Mereka menemukan pohon kecil sepanjang hampir 2 inci tumbuh di dalam paru-parunya. Pohon itu telah berakar di jaringan hangat dan lembab yang disuplai oleh tubuhnya. Ketika seseorang tersedak, alat pelepas sumbatan akan dipasang dengan erat di mulut dan hidung sehingga menciptakan segel. Kemudian, Anda menarik pendorong yang akan menarik udara ke dalam bilik sehingga menciptakan vakum yang kuat di dalam. Vakum ini akan menarik udara dari tenggorokan orang tersebut sehingga menghasilkan tekanan yang cukup untuk mengeluarkan benda yang tercekik. Hisapan akan menarik benda yang tercekik ke atas dan keluar, sehingga membersihkan jalan napas dan memulihkan pernapasan normal.